Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi 2023G kali ini akan mereview artikel dengan judul Praktik Akuntansi Sumber Daya Manusia pada Klub Sepak Bola. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Tiara Parastika Putri Salsabila dengan nomor NIM 149, Rafika Ayuniar dengan nomor NIM 154, Berliana Cahya Ramadhani dengan NIM 171, dan yang terakhir yaitu Nadine Mutiara Hartono dengan nomor NIM 206. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang artikel ini terlebih dahulu. Jadi, artikel ini dilatar belakangi karena adanya pergeseran paradigma dalam dunia bisnis yang awalnya hanya berfokus pada aset fisik knowledge-based industry yang kemudian telah memberikan perkembangan pada akuntansi secara global agar akuntansi dapat mengakomodasi kebutuhan standar akuntansi baru yang lebih menampilkan kondisi finansial secara aktual dengan memunculkan aset-aset tak berwujud juga. Namun, dalam dunia akuntansi, perdebatan seputar standar sumber daya manusia atau SDM sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud masih berlangsung, khususnya dalam organisasi bisnis seperti area olahraga profesional klub sepak bola. Hal ini terjadi karena dana besar yang terlibat dalam pembelian pemain dan perekrutan pelatih menjadikan sepak bola berkembang menjadi sektor ekonomi yang menarik bagi akademisi dan praktisi akuntansi. Terlebih lagi, perlakuan akuntansi terkait nilai pemain sebagai aset dalam laporan keuangan masih belum memiliki standar yang telah disepakati. Hal ini memunculkan rasa keingintahuan bagi banyak pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana dana klub tersebut digunakan. Maka dari itu, diperlukan sebuah transparansi dalam laporan keuangannya. Namun, belum adanya standar akuntansi khusus untuk klub sepak bola baik nasional maupun internasional menyebabkan tidak adanya acuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan klub sepak bola sudah sesuai atau belum dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, tujuan mengapa artikel ini penting untuk diteliti, yaitu yang pertama agar pembaca mengetahui perlakuan akuntansi bagi pemain dan pelatih sebagai aset tak berwujud dalam klub sepak bola. Perlakuan akuntansi yang dimaksud dalam riset ini mencakup rekrutan pemain dan pelatih, penentuan kontrak, hingga penyajiannya dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana standar akuntansi sementara bagi klub sepak bola di Indonesia terkait pengungkapan informasi keuangan pemain dan pelatih dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu mengembangkan konstruksi dasar pengukuran nilai pemain dan pelatih dalam klub sepak bola dalam ukuran moneter. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Jadi metode studi kasus deskriptif ini digunakan bertujuan untuk mengeksplorasi terkait praktik akuntansi atas pengakuan pemain dan pelatih sebagai aset dalam sebuah klub sepak bola. Dan metode studi kasus ini disarankan dalam sebuah riset atau penelitian apabila dalam sebuah penelitian tersebut peneliti tidak dapat mengontrol secara langsung keberadaan suatu peristiwa. Dan metode studi kasus ini menurut Tursapia Harha pada tahun 2020 merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu case study yang artinya kejadian, situasi, peristiwa, atau fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap keunikan karakteristik yang ada di dalam sebuah kasus yang diteliti. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan metode. Jadi, metode studi kasus di sini dipilih karena yang pertama, metode ini akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data, yaitu di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, baik wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung seperti sekretaris umum, asisten manajer, manajer operasional, dan staf akuntansi, ataupun dengan pihak-pihak yang tidak berkaitan secara langsung seperti auditor eksternal. Selain itu, karena penelitian ini tidak hanya bisa dilakukan dari sudut pandang yang jauh atau netral, artinya peneliti perlu untuk terlibat secara langsung dengan klub sepak bola, dalam hal ini yaitu Bambang FC, agar benar-benar dapat memahami bagaimana manajemen klub itu mengakui pemain dan pelatih sebagai aset tidak berwujud di klub sepak bola ini. Selain itu, metode studi kasus dipilih karena penelitian ini tidak bisa dilakukan hanya dari sudut pandang yang jauh atau netral. Artinya, peneliti harus terlibat secara langsung dengan klub sepak bola, dalam hal ini yaitu Bambang FC, agar peneliti bisa benar-benar memahami bagaimana manajemen klub menilai pemain dan pelatih sebagai aset tidak berwujud dalam laporan keuangan mereka. Untuk mekanisme penelitiannya yaitu yang pertama, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan-informan utama yang berkaitan secara langsung atas perlakuan akuntansi terhadap pemain dan pelatih yang ada di dalam klub sepak bola Bambang FC. Selanjutnya, informan yang dipilih itu juga harus mengetahui dan memahami secara betul-betul bagaimana perlakuan akuntansi atas pemain dan pelatih di klub sepak bola tersebut seperti sekretaris umum, staf akuntansi, dan juga auditor eksternal. Lalu kemudian, data yang sudah terkumpul akan dianalisis oleh peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terkait bagaimana manajemen klub memperlakukan pemain
dan melatih mereka dalam sistem akuntansi mereka. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan untuk artikel ini. Untuk yang pertama, pemain dan pelatih sebagai aset atau hanya sekedar pengakuan. Definisi aset secara umum dapat dikatakan sebagai sumber daya yang saat ini dikuasai entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu atau sumber daya ekonomi yang dimiliki dan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi. Untuk implikasinya, pemain dan pelatih memenuhi definisi aset bagi klub sepak bola untuk diakui secara aset menurut IFRS. Pemain dan pelatih memenuhi definisi sebagai aset karena mereka bisa memberikan manfaat ekonomi bagi klub. Mereka memberikan pemasukan seperti penjualan tiket, sponsorship, dan penjualan merchandise. Namun, pada klub-klub yang ada di Indonesia seperti Bambang FC, pengakuan pemain dan pelatih sebagai aset hanya ada sebatas pemahaman konsep, tanpa penerapan akuntansi yang jelas. Mereka masih diberlakukan sebagai beban dalam pencatatan keuangan klub. Biaya yang dicatat oleh Bambang FC hanya berupa gaji yang dibayarkan. Kemudian untuk poin yang kedua, pemain dan pelatih termasuk aset atau beban. Ada perdebatan antara menganggap pemain dan pelatih sebagai aset atau beban. Di satu sisi, pemain dan pelatih berkontribusi langsung pada pendapatan klub, sehingga idealnya mereka dianggap sebagai aset tak berwujud. Namun di sisi lain, pengeluaran untuk pemain dan pelatih seperti gaji, biaya transfer, dan lain-lain dicatat sebagai beban dalam laporan keuangan klub. Mengingat, pengeluaran ini terus terjadi tanpa ada nilai investasi jangka panjang. Kemudian akibat dari pencatatan konvensional ini, nilai sebenarnya dari manfaat pemain dan pelatih tidak tercermin dengan baik dalam laporan keuangan. Klub seperti Bambang FC masih menerapkan kebijakan ini, yang berarti biaya rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pemain dicatat sebagai beban pada periode terjadinya pengeluaran. Beberapa ahli menyarankan agar biaya tersebut dicatat sebagai aset dan dialokasikan atau diamortisasi selama masa manfaat ekonomisnya, sehingga lebih mencerminkan nilai jangka panjang mereka. Selanjutnya, apabila melihat perlakuan akuntansi atas pemain dan pelatih di klub sepak bola Eropa, seperti Liverpool dan Manchester United, klub-klub tersebut sudah mengelola pemain dan pelatih sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan mereka. Yang pertama, klub Liverpool mengelompokkan pemain dalam kategori player registration sebagai aset tak berwujud, yang artinya mereka mencatat nilai awal saat pemain dibeli dan melakukan amortisasi nilai tersebut berdasarkan jangka waktu kontrak. Klub ini juga mencatat penurunan nilai atau impairment jika performa pemain menurun. Klub yang kedua yaitu Manchester United. Mereka melakukan hal serupa, namun mereka juga mencatat staf manajemen kunci selain pemain. Nilai yang dikeluarkan seperti transfer fee, biaya agen, dan lain-lain dikapitalisasi dan diamortisasi berdasarkan durasi kontrak. Penetapan standar yang dilakukan oleh mereka memungkinkan klub-klub tersebut melaporkan nilai yang lebih realistis atas investasi mereka pada pemain dan pelatih serta dampak keuangan terkait aset ini. Selanjutnya, penetapan International Accounting Standard nomor 38 sebagai standar sementara. Hingga saat ini, belum ada standar akuntansi khusus di Indonesia untuk mengakui sumber daya manusia sebagai aset, termasuk pemain dan pelatih di klub sepak bola. Jika melihat perlakuan akuntansi atas pemain dan pelatih sebagai aset yang telah ditetapkan Liverpool dan Manchester United, salah satu standar akuntansi yang paling mendekati untuk diterapkan ialah International Accounting Standard atau IAS nomor 38. Pemain dan pelatih dalam klub sepak bola telah memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud berdasarkan IAS nomor 38. IAS nomor 38 juga mengatur tentang bagaimana mengukur nilai aset tak berwujud dan menentukan umur ekonomis aset tersebut. IAS 38 memungkinkan klub untuk mencatat pemain dan pelatih sebagai aset, dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk kontrak dan amortisasi berdasarkan durasi kontrak mereka. Namun, IAS nomor 38 belum sempurna. Standar ini bisa membantu klub-klub sepak bola di Indonesia melakukan pencatatan yang lebih profesional, sambil menunggu adanya standar lokal yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi dalam negeri. Kita akan membahas terkait pengukuran sumber daya manusia oleh Bambang FC. Di sini kita jelaskan hasilnya terlebih dahulu. Jadi Bambang FC ini menganggap bahwa pemain dan juga pelatih itu adalah aset tak berwujud mereka. Mengapa demikian? Karena pemain dan pelatih itu memberikan nilai ekonomis untuk Bambang FC, walaupun mereka bukan dalam bentuk aset fisik. Gitu. Lalu yang kedua yaitu pendekatan pengukuran. Nah, di pendekatan pengukuran ini ada 3 kriteria, yaitu pengukuran berdasarkan biaya, yang kedua berdasarkan pendapatan, dan yang ketiga berdasarkan nilai pasar. Nah, untuk pendekatan berdasarkan biaya ini dilakukan dengan menilai gaji dan juga berapa biaya transfer pemain. Tapi untuk pengukuran pendapatan ini sebenarnya pengukuran berdasarkan biaya ini sebenarnya paling mudah. Namun mereka tidak bisa memproyeksikan secara keseluruhan untuk terkait potensi dari pemain dan juga pelatih. Yang kedua yaitu pengukuran pendapatan berdasarkan pengukuran penilaian berdasarkan pendapatan. Nah, kalau berdasarkan pendapatan ini biasanya itu dinilai dari seberapa berpengaruh dan seberapa banyak pemain atau pelatih ini memberikan pendapatannya kepada klub. Jadi seperti karena pemain ini tiket untuk pertandingan sepak bola Bambang FC versus mungkin Dewa United itu laris manis gitu. Jadi ada penjualan merchandise dan juga intinya itu berapa pendapatan pemain ini di klub gitu. Lalu yang ketiga yaitu pendapatan berdasarkan nilai pasar. Jadi misal pemain A ya, berapa sih nilai pemain A kalau ditransferkan gitu berdasarkan nilai pasar. Lalu yang ketiga yaitu ada implementasi ya. Untuk implementasi
Implementasi, Bank FC itu mencatat biaya transfer itu sebagai investasi dan akan mengamortisasi selama masa kontraknya pemain atau pelatih tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, di sini Bambang FC itu punya 7 kriteria pengukuran. Yang pertama yaitu ada waktu bermain, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada teknik, yang keempat ada fisik, yang kelima ada usia, yang keenam ada kepribadian, dan yang ketujuh adalah goodwill. Ada penentuan nilai kontrak dari ketujuh itu dibuat persentase seberapa penting gitu. Apa sih tantangannya Bambang FC? Nah, yang pertama yaitu subjektivitas ya. Jadi kita nggak bisa meragukan subjektivitas itu sebagai sebuah tantangan karena ya balik lagi, kalau subjektivitas kan kita nggak tahu sebenarnya nih potensi pelatihnya tuh potensi pelatih atau pemain ini sebenarnya dihitungnya tuh benar atau tidak karena berdasarkan subjektivitas. Yang kedua yaitu kurangnya standar akuntansi, dan yang ketiga yaitu fluktuasi nilai pasar. Jadinya setiap pemain itu harganya tuh nggak bisa seragam gitu. Implementasi Bambang FC dalam menilai nilai moneter pemain. Nah, di sini ada pemain A ya. Seperti kataku tadi, ada 7 kriteria penilaian Bambang FC, dan itu ditulis semua di tabel itu. Habis itu mereka menentukan persentase seberapa pentingnya. Jadi kalau menit bermain itu sangat penting ya, karena kita bisa lihat bahwa persentasenya mencapai 20%. Yang kedua disusul oleh keterampilan, teknik, fisik, usia itu sekitar 15%. Dan yang terakhir yaitu kepribadian dan juga goodwill ya. Nah, persentase ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Persentase ini fungsinya untuk panduan ahli untuk memberikan penilaian gitu guys, atau rating range ya. Jadi kita kan tahu kalau range itu kan ada tertinggi, terendah dan sampai tertinggi kan. Nah, yang terendah itu kan pasti dari 0 atau 1 atau berapa gitu. Nah, yang tertinggi ini tuh berdasarkan kriteria tadi, seberapa penting tadi. Misal untuk menit bermain itu kan 20%. Nah, jadi range-nya itu antara 0 sampai 20% gitu. Nah, terus gimana sih cara menentukan nilai moneternya? Nah, kita tahu bahwa ahli ini menilai bahwa pemain A, dia tuh memiliki rating range sebesar 8 ya untuk menit bermain. Nah, sementara Bambang FC itu meminta bahwa menit bermain itu paling penting, yaitu sebesar 20%. Budget mereka itu 1M kan? Nah, caranya yaitu 20% ini dikalikan 1M, hasilnya adalah 200 juta. Nah, berarti nilai moneternya gimana? Nilai moneternya itu dihitung dari rating range, kan 8, per persentase tadi, tapi dia bukan bentuk persentase, bentuk angka 20 gitu. Jadi 8 dibagi 20 dikali 200 juta, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk dia membeli waktu itu tadi, apa kriteria waktu bermain tadi. Jadi untuk kriteria itu pemain A nilai moneternya itu hanya 80 juta gitu. Nah, lanjutkan yang di bawah-bawahnya sampai 7. Akhirnya pemain A itu nilai moneternya hanya sekitar 650 juta. Nah, karena cuma 650 juta, jadi apa sih sebenarnya kegunaan nilai moneter ini? Kegunaannya itu nanti saat misalnya Bambang FC merasa tertarik ya sama pemain A ini, mereka bisa langsung kontak ke klub pemain A untuk melakukan negosiasi dengan dasar nilai moneter itu tadi. Jadi misal, pemain A ini sebenarnya harga dari klubnya itu dia 1M gitu ya. Loh, ini aku itu cuma 650 juta, boleh nggak gitu. Jadi bisa dibuat sebagai dasar untuk negosiasi. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pihak manajemen klub telah mengetahui bahwa pemain dan pelatih merupakan aset penting bagi klub sepak bola mereka, akan tetapi dikarenakan tidak adanya atau kurangnya standar akuntansi khusus yang mengatur mengenai sumber daya manusia atau aset tidak berwujud, menyebabkan mereka tetap mengakui pemain dan pelatih sebagai beban dalam laporan keuangan mereka. Oleh karena itu, di sini peneliti merekomendasikan agar klub sepak bola tersebut menggunakan IAS 38 sebagai standar sementara sampai adanya standar akuntansi khusus yang mengatur mengenai sumber daya manusia, atau juga klub sepak bola tersebut bisa menggunakan bab 16 SAK etap yang mengatur terkait aset tidak berwujud. Dan apabila menggunakan bab 16 SAK etap, maka pemain dan pelatih diukur melalui biaya perolehan pada saat diperoleh dan akan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa kontrak mereka. Selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan dari artikel penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk kelebihannya. Jadi penelitian ini memberikan wawasan terkait bagaimana suatu klub sepak bola mengakui atau memperlakukan pemain dan pelatih mereka di sistem akuntansinya atau laporan keuangan mereka. Dan dengan peneliti merekomendasikan penggunaan SAK etap dan juga IAS 38 sebagai standar sementara, maka penelitian ini bisa menjadi panduan bagi klub sepak bola lainnya yang ada di Indonesia karena masih banyak atau masih didominasi oleh pendekatan tradisional. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu keterbatasan akan akses terhadap proses penentuan nilai kontrak pemain, yaitu harga para pemain dan pelatih, karena informasi tersebut dianggap sebagai rahasia oleh pihak manajemen klub. Dan juga penelitian ini lebih terfokus pada pengukuran finansial dan juga perlakuan akuntansinya, sehingga kurang membahas mengenai pendekatan atau standar yang bisa digunakan atau diterapkan pada pemain-pemain muda yang masih dalam pembinaan klub.
Baik, demikianlah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata maupun perbuatan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.